Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian ba'da maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema saya malam hari ini adalah panduan perjalanan menuju surga menurut Ibnu Athaillah dan Al-Ghazali. Ada serangkaian prinsip praktek spiritual yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu adalah seorang sufi terkenal yang menyusun kitab Al-Hikam, yang kitab itu dikaji di banyak pesantren. Beberapa prinsip kunci di dalam ajarannya, di dalam kitab Al-Hikam itu saya pernah juga sampaikan di masjid ini juga. Kalau kita ingin semakin dekat kepada Allah dan perjalanan menuju surga, maka gerbang yang pertama adalah tobat. Gerbang yang pertama yang harus kita lalui adalah tobat. Saya lupa beberapa pertemuan yang lalu, nanti dilihat di YouTube-nya ya. Jadi kalau tobat itu hubungannya ya hijrahnya hijrah total, bukan setengah-setengah. Hijrah bukan karena tren, bukan karena friend, dan juga bukan karena keren. Ini pintu gerbang yang pertama. Kalau kemudian kita tidak tobat, tidak hijrah total, maka kita sulit untuk mendekat kepada Allah. Nah, beberapa panduan prinsip kunci yang disebut oleh Ibnu Athaillah saya bahasakan pada panduan perjalanan menuju surga menurut Ibnu Athaillah. Yang pertama, mengendalikan hawa nafsu. Jadi pentingnya mengendalikan hawa nafsu, keinginan duniawi untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sampaikan di tempat ini pula, kalau kita sudah tidak ingat mati dan kita tidak yakin akan adanya hari akhirat, maka itu akan menyebabkan kita menunda-nunda tobat. Abu Laith As-Samarqandi, Imam Abu Laith As-Samarqandi yang menulis kitab Tanbihul Ghafilin, beliau pernah mengatakan kalau orang itu sudah tidak ingat mati dan dia tidak percaya akan adanya hari akhirat, maka Allah akan timpakan 3 bencana. Bencana yang pertama adalah menunda-nunda tobat. Halang kok sik lah, engko nek wis arepe mambu lemah engko tobat. Jadi koyo-koyo iku mati wis adoh kan gitu. Yang kedua, kalau orang sudah tidak ingat mati, maka mati itu nasihat yang terbaik. Kalau orang sudah tidak ingat mati, orang tidak percaya akan adanya hari kiamat, dia tidak percaya yaumul hisab. Maka bencana yang kedua adalah, yang pertama tadi nunda-nunda tobat. Yang kedua adalah rakus terhadap dunia, hubud dunia. Nah, ini penyakit yang bahaya ini. Kalau ada ulama, kiai, ya profesor, doktor, kalau sudah kena hubud dunia,
Maka jarane Gusmus kurang titik jadi wali, gara-gara hubud dunia jadi waline hilang. Ya, saya itu beberapa bulan terakhir ini guyonan ini dipisahkan dengan tahlil, disatukan dengan bahlil. Saya ya, kadang-kadang kita ini dipisahkan dengan tahlil, sekarang disatukan dengan bahlil. Akhirnya kita jadi bahlul. Nah, ini guyonan saya, nggak usah diviralkan ini. Maka kalau sudah hubud dunia, 14 abad yang lalu Rasul menyebutkan dalam hadis penyakit yang menyebabkan umat Islam itu diperebutkan seperti hidangan. Penyakitnya disebut dengan al-wahan. Al-wahan itu apa? Rasul mengatakan hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Takut menghadapi risiko. Maka betul Imam Abdullah As-Samarqandi mengatakan kalau manusia ini sudah tidak ingat mati, dia tidak percaya akan adanya hari akhirat, dia nggak percaya yaumul hisab, maka bencana itu akan ditimpakan oleh Allah 3 hal. Satu tadi apa? Menunda-nunda tobat. Yang kedua adalah rakus terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Dan yang paling kita takutkan adalah yang ketiga. Apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Athaillah mengatakan pentingnya mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu ini menyebabkan kita sulit untuk masuk ke gerbang taubat. Kalau hawa nafsu ini tidak bisa kita kendalikan, maka keinginan duniawi inilah yang kemudian menutup kita untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berserah diri kepada Allah, tawakal. Tawakal itu saya seringkali mengingatkan, di forum ini juga saya pernah sampaikan, tawakal itu maknanya ada 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, tawakal itu pasrah. Yang kedua, tawakal itu tidak menghilangkan ikhtiar. Yang ketiga, doa. Maka yang namanya tawakal itu pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah, doa sekenceng-kencengnya hanya untuk Allah, dan ikhtiar semaksimal mungkin ditujukan kepada Allah. Itulah tawakal. Jadi tawakal berserah diri sepenuhnya kepada Allah itu tidak meninggalkan doa, tidak meninggalkan ikhtiar. Maka ada 3 unsur yang di dalamnya tadi itu doa, ikhtiar, dan pasrah. Maka tawakal tadi itu apa? Pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah, doanya juga sekenceng-kencengnya hanya untuk Allah, dan ikhtiar sekuat tenaga semaksimal mungkin hanya ditujukan kepada Allah. Kalau itu yang kita lakukan, Allah jamin tadi. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka Allah akan cukupi keperluan kita. Maka Ibnu Athaillah mengatakan prinsip penting di dalam perjalanan spiritual adalah tawakal. Seseorang harus percaya bahwa Allah itu adalah pengatur segala sesuatu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, mengamalkan zikir, banyak doa. Zikir dan doa itu sarana untuk mengingat Allah. Sarana untuk membersihkan hati dari kotoran duniawi. Dan konsistensi di dalam zikir dan doa itu akan membawa seorang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat, prinsip yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah, menghargai hikmah di dalam setiap kejadian. Setiap peristiwa di dalam hidup itu memiliki hikmah yang harus pertama disyukuri, yang kedua dipelajari,
Setiap peristiwa di dalam hidup ini memiliki hikmah yang harus disyukuri dan dipelajari. Menjadikan pelajaran yang berharga. Dan poin yang kelima kata Ibnu Athaillah yang paling penting adalah menjaga keikhlasan. Semua amal perbuatan itu harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah. Yang kedua, caranya benar, sesuai dengan ketentuan syariat. Maka jadilah amal soleh. Maka amal soleh itu berarti landasannya cuma iman dan ilmu. Iman dilandasi tadi semata-mata mencari ridha Allah, ilmunya caranya benar sesuai dengan ketentuan syariat. Maka kalau salah satu tidak ada, yang terjadi bukan amal soleh, tapi amal salah. Al-Ghazali, itu dari menurut Ibnu Athaillah. Saya ringkas saja. Al-Ghazali ini seorang teolog, seorang sufi besar. Dia menyusun banyak karya, termasuk kitabnya Ihya Ulumuddin. Dia juga memberikan panduan-panduan yang komprehensif bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa prinsip utama yang diajarkan beliau, yang pertama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dan mengenal dirinya sendiri. Al-Ghazali menekankan pentingnya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Dan yang kedua adalah mengenal dirinya sendiri. Maka kenapa mengenal Allah itu jadi penting? Karena kalau sudah ma'rifatullah, bahwa kita ini hamba, kita ini adalah makhluk, kita ini ciptaan Allah, maka tugas hamba adalah tunduk pada Al-Khaliq. Al-Khaliq itu siapa? Allah. Maka salah satu ilmu yang wajib ain kita pelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah. Maka kalau kita bisa mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri, bahwa kita ini makhluk Allah yang luar biasa. Saya seringkali mengatakan ada 5 kesadaran yang harus kita bangun. Yang pertama adalah sadar Tuhan. Sadar bahwa Allah itu yang menciptakan kita, sadar bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta, sadar Allah yang menciptakan kehidupan ini. Sadar bahwa kita ini hamba Allah, sadar kita ini makhluk Allah. Tugas hamba itu adalah menghamba kepada Al-Khaliq. Al-Khaliq itu siapa? Allah. Maka sadar Tuhan itu penting. Kalau orang sudah tidak sadar Tuhan, maka tidak sadar diri. Ada 5 kesadaran ini. Sadar Tuhan itu membuat kita sadar diri bahwa kita ini mahakarya Allah yang luar biasa. Kita ini manusia, kita ini lemah. Kita ini ciptaan Allah, kita butuh Allah, kita butuh Al-Khaliq. Berarti yang butuh Allah itu kita, yang butuh pertolongan Allah itu kita. Maka sadar diri itu membuat kita semakin taat kepada Allah. Yang ketiga, sadar hidup. Nah, hidup ini untuk apa? Kalau orang sudah tidak sadar Tuhan, 3 sadar ini tidak ada misalnya. Orang tidak sadar Tuhan, tidak sadar diri, sadar hidup, maka pasti masalah. Maka yang keempat, sadar masalah. Sadar masalah itu membuat kita mengevaluasi diri. Sadar masalah itu membuat kita untuk belajar. Sadar masalah itu membuat kita tobat kembali kepada Allah. Baru yang kelima adalah sadar bahagia. Funding folder kita membahasakan sadar Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Sadar diri apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi hari ini tidak dibangun kesadarannya. Saya kembali kepada
Al-Ghazali tadi, panduan perjalanan menurut Al-Ghazali. Yang pertama adalah mengenal Allah. Maka sadar Tuhan itu, maka mempelajari ilmu tauhid itu, mengenal Allah itu fardu ain. Yang kedua, membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Hati ini harus senantiasa dibersihkan dari penyakit-penyakit seperti iri, hati sombong, dan cinta dunia. Karena tazkiyatun nafs ini adalah proses yang berkelanjutan agar kita sampai nanti untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan panduan, prinsip perjalanan menuju surga, kata Imam Al-Ghazali tadi, kalau saya ringkas, yang pertama harus mengenal Allah dan mengenal dirinya sendiri. Kalau sudah mengenal Allah, kalau sudah sadar Tuhan, sadar diri, bahwa manusia itu lemah, butuh Al-Khaliq, maka sadar hidup. Untuk apa hidup ke dunia? Untuk apa hidup di dunia ini? Ketika kita bertanya untuk apa kita hidup di dunia ini, pertanyaannya bukan kita bertanya tujuannya apa kita hidup di dunia ini, maka pertanyaannya adalah apa tujuan pencipta menciptakan kita? Nah, itu pertanyaannya. Kalau tujuan pencipta menciptakan kita, berarti kita bertanyanya kepada Allah. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Kalau pertanyaannya adalah apa sih tujuan hidup menurut manusia? Wah, bahaya. Kalau menurut manusia, ya sakarpe manusia dewe. Tetapi pertanyaannya adalah apa tujuan hidup, tujuan pencipta menciptakan kita? Maka berarti harus bertanya pada Allah. Kalau bertanya kepada Allah, mencari informasi kepada Allah, maka tidak ada lain adalah Al-Quran, kan gitu. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka harus dibuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Sebab ada 3 kemungkinan. Satu, dikatakan Al-Quran itu buatan orang Arab. Karena berbahasa Arab. Bahkan ada yang mengatakan goblok kon mlebu Islam dibujui wong Arab. Yang kedua, Al-Quran dikatakan buatan Muhammad. Dan yang ketiga adalah Al-Quran adalah kalamullah. Dan saya sudah bahas di masjid ini. Ternyata kalau Al-Quran dikatakan Al-Quran itu buatan orang Arab, batil. Kenapa batil? Orang Arab sendiri tidak bisa membuat semisal Al-Quran. Kalau dikatakan Al-Quran itu buatan orang Arab, maka perilaku jahiliyah orang Arab tentu tidak akan dicela oleh Al-Quran. Masa orang Arab membuat Al-Quran yang mencela dirinya sendiri? Maka berarti tidak mungkin bahwa Al-Quran itu buatan orang Arab. Kalau dikatakan Al-Quran itu buatan orang Arab, ada 4 tempat Al-Quran itu menantang tidak hanya orang Arab. Ya ma'syarul jinni wal insi, seluruh manusia dan jin untuk membuat semisal Al-Quran. Masa kemudian orang Arab membuat Al-Quran yang menantang dirinya sendiri? Maka dari logika ini tidak masuk kalau dikatakan Al-Quran itu buatan orang Arab. Kalau dikatakan Al-Quran itu buatan Muhammad, bukankah Rasulullah Muhammad itu orang Arab? Maka hanya satu kemungkinan saja, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Saya sudah bahas dan tak terbantahkan secara sains dan teknologi. Temuan-temuan teknologi hari ini, temuan-temuan sains modern itu semakin memperkuat kebenaran an-nubuwah, semakin memperkuat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan sudah tidak terbantahkan. Nah, kalau kita bertanya, apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Ternyata jawaban Allah dalam Al-Quran jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bertanyanya itu bukan pada kita apa tujuan hidup, enggak. Pertanyaannya adalah apa tujuan Allah menciptakan kita. Maka tadi mengenal Allah, kata Imam Al-Ghazali, adalah pentingnya mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah itu, kemudian mengenal dirinya sendiri itu, membuat manusia itu taat, membuat manusia mau beribadah. Maka yang ketiga, Al-Ghazali menyebut melakukan ibadah dengan benar.
termasuk bukan hanya ibadah mahdhah saja, segala sesuatu yang mengikatkan diri kepada hukum syara. Kalau yang wajib ya wajib, kalau sunnah ya sunnah, kalau mubah ya mubah, kalau makruh ya makruh, kalau haram ya haram, maka itu semua termasuk ibadah. Kadang orang aneh, makan babi haram apa enggak? Disuruh makan babi, mau? Oh enggak boleh, haram. Tapi riba dimakan apa enggak? Suruh makan babi, oh haram. Tapi riba dimakan apa enggak? Saya punya murid dapat 5M sujud syukur, terus kemudian santunan anak yatim 5M dari bank sujud syukur. Ini menunjukkan umat Islam tidak bisa membedakan segala sesuatu. Kalau mengikatkan diri kepada hukum syara itu ibadah sudah. Kalau haram ya haram gitu. Yang keempat, Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita panduan untuk menuju surga, yang keempat adalah menghindari dosa dan maksiat. Maka seseorang yang berusaha menjauhi dosa dan maksiat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka gerbang pertama itu adalah gerbang taubat. Itu tidak bisa ditinggal itu. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah, maka gerbang yang pertama itu adalah taubat. Kalau sudah taubat, hijrahnya total, maka taatnya harus maksimal. Maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah, poin yang pertama adalah satu, hijrahnya total. Bentuk hijrah total itu, tobatnya sungguh-sungguh. Yang kedua, taatnya maksimal sudah. Yang ketiga, imannya tebal. Kalau sudah hijrah total, taatnya maksimal, imannya tebal, sudah, Allah jamin, Allah tidak akan pernah ingkar janji kok. Kemudian tawakal. Kalau ini yang kita lakukan, Allah kasih 5, 4 itu dicairkan di dunia. Apa yang 4 dicairkan di dunia? Yang 5 itu nanti di akhirat diampuni dosa-dosa kita, dimasukkan surga. Yang pertama kita dikasih makhroja, jalan keluar. Yang kedua dikasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Yang ketiga dicukupi keperluannya oleh Allah. Yang keempat dimudahkan di dalam segala urusan. Coba orang hidup itu dicari ini apa enggak? Yang kelima apa? Nanti dikasih oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jangan bisa buka surat At-Tolak itu di penghujung ayatnya itu. Di penghujung ayat 2, 3 dan 4. Mayyattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kalau kita hijrah total, tobatnya benar-benar tobatan nasuha, kemudian imannya tebal, taatnya maksimal, tawakal kepada Allah. Tadi penjelasan tawakal sudah saya sampaikan. Maka Allah kasih 5 itu sudah. Keberkahan hidup itu bentuknya 5. 4 itu dicairkan oleh Allah di dunia tadi. 1 dikasih oleh Allah makhraja, yang kedua dikasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, yang ketiga apa? Dicukupi keperluannya oleh Allah, yang keempat dimudahkan di dalam segala urusan, dan yang kelima apa? Diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga. 5 sudah dikasih oleh Allah. Ternyata tidak cukup kemudian dengan 5 ini. Dengan 4 tadi apa tadi? Hijrah total, imannya tebel, apa tadi? Taatnya maksimal, tawakal. Yang kelima, silaturahim personal. Saya pernah sampaikan juga, saya lupa, nanti dicek di YouTube-nya ya. Imam Al-Ghazali menekankan lagi, untuk bisa melakukan itu semua maka butuh ilmu, maka mencari ilmu itu penting. Ngaji itu penting.
Kadang ngaji ku nek duduk gurune metu. Oh, duduk guruku metu. Selama yang disampaikan itu benar, selama yang disampaikan itu sesuai dengan ketentuan syariat, siapapun yang ngomong kita wajib dengarkan. Ilmu itu dari mana saja. Ilmu itu cahaya yang menerangi jalan menuju Allah. Mencari ilmu baik ilmu agama maupun ilmu umum yang bermanfaat itu kewajiban bagi setiap muslim. Maka Imam Al-Ghazali tadi mengatakan ada ilmu yang fardu ain, yaitu ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akhlak, ya, ilmu tentang pengamalan-pengamalan hukum-hukum fikih syariah, itu fardu ain kata Imam Al-Ghazali. Sedangkan ilmu yang umum, ilmu yang kehidupan yang bermanfaat itu fardu kifayah. Saya belajar fisika, saya belajar kimia, itu fardu kifayah. Tapi fardu ain, yaitu yang mempelajari agama, itu fardu ain. Yang keenam, Imam Al-Ghazali mengatakan menerapkan adab dan akhlak mulia. Akhlak mulia. Jujur, sabar, dermawan, menghormati orang lain, itu bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Maka Al-Ghazali itu menekankan pentingnya adab di dalam segala aspek kehidupan. Maka insya Allah dengan melakukan poin-poin yang disebutkan, maka kita berusaha itu bisa menjadi panduan kita untuk menuju ke jalan surga. Memang berat. Saya ingin nanti ngaji di masjid ini berseri nanti. Saya akan bahas tentang akidah. Ada 14 kali pertemuan. Kemudian tentang syariah, ada 14 kali pertemuan. Kemudian saksiyah, ada 14 kali pertemuan. Kemudian baru dakwah, ada 14 kali pertemuan. Jadi kalau aku ngajar S2 pasca sarjana, kalau mau jadi pakai slide. Karena hari ini banyak umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, mencintai Rasulnya, tetapi tidak mau menerapkan syariatnya. Banyak apa enggak? Padahal kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, syahadatmu itu ikrarmu, bukti ikrar, bukti syahadatmu itu adalah taat ketundukanmu. Tunduk pada apa? Tunduk pada syariat. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka orang tidak akan pernah bisa mencapai ma'rifatullah, orang tidak pernah bisa mencapai hakikat kalau syariatnya tidak beres gitu. Hari ini banyak yang ngeloncat ini. Hari ini wong gendeng dikasih panggung. Mamak Gufron, ya pernah dengar itu lagi viral beberapa bulan ini. Materinya sudah saya tulis ya, sudah saya kirim ya. Nah, nanti bisa dikirim di grup. Sekarang pertanyaannya, siapa saja yang dirindukan surganya? Nah ini, tadi kan panduan bagaimana jalan menuju surga. Siapa saja yang dirindukan surga? Satu, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang mentadaburi Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Orang yang selalu membaca, orang yang selalu memahami, mengamalkan isi Al-Quran, itu dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena Al-Quran itu petunjuk hidup bagi umat Islam. Maka siapa yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah. Ada seorang ulama itu nulis kitab judulnya Orang-orang yang Dirindukan Surga. Ada beberapa sampai tebel kitabnya itu. Nah, salah satunya ini saya ringkaskan, orang yang membaca Al-Quran, orang yang selalu membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu pedoman hidup, bukan Al-Quran itu hanya bacaan saja, bukan Al-Quran itu hanya dipakai pengusir setan, ya, di pasar PGS itu dijual pengusir setan, ternyata jual apa? Kaligrafi ayat kursi.
Maka orang yang mentadaburi Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang memahami, orang yang mengamalkan isi Al-Quran adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, orang yang menjaga lesannya. Mereka yang menjaga lesannya dari perkataan yang buruk. Ini orang-orang yang termasuk dirindukan oleh surga. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang lain. Orang yang memberi makan kepada orang lain, orang yang rajin bersedekah. Salah satu bentuk amal yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dengan orang lain. Yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan memelihara kesuciannya. Jadi banyak amalan-amalan itu, sampai ada seorang ulama menulis kitab itu orang-orang yang dirindukan surga. Maka kesimpulannya, kalau kemudian kita taat sama Allah dan Rasulnya, kita mengikuti dinul Islam. Di dalam hadis itu Rasul mengatakan, raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahu al jannah. Aku ridho Allah sebagai Rabb, aku ridho Islam sebagai agama, aku ridho Rasulullah Muhammad sebagai nabi. Kata Rasul, wajabat lahu al jannah, cukup dengan itu surga. Ridho Allah sebagai Rabb, ridho Islam sebagai agama yang kita anut, dan ridho Rasulullah Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Makna ridho itu bukan mengakui saja, tetapi rela ridho diatur oleh syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah itu utusan Allah. Ngaku mencintai Allah dan Rasul, syariatnya tidak mau, maka kebacut kita ini. Siapa saja di antara orang yang dirindukan surga? Orang yang menyebarkan salam. Nah, ini banyak sekali amalan. Menyebarkan salam adalah salah satu bentuk akhlak mulia. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak salam sebagai tanda kasih sayang dan persaudaraan. Salam kita itu doa luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa diganti dengan salam-salam yang lainnya. Oh, itu ada doa, ada kandungan doa yang luar biasa. Minta dikasih selamat ya, minta dikasih rahmat ya, minta dikasih berkah. Yo, salam kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ada 3 doa kan? Selamat, rahmat, dan berkah. Siapa lagi orang yang dirindukan surga tadi? Yang keenam adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, maka dia mendapatkan tempat khusus di sisi Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Yang ketujuh, orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Wah, wabet ini, saya pernah riset itu. Ternyata mahasiswa yang kuliah baik di negeri dan di swasta, ya, ternyata sholat yang paling sering ditinggal itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Ono mana sing jamak komplit, mulai teko pabrik, mulai teko kerja, terus engko asare akhir mepet-mepet macet, akhirnya dijamak komplit, asar dijamak mbek maghrib, dijamak pisan mbek isya. Itu syariat tekon ndi gitu. Sholat itu tiang agama, wajib dilakukan oleh setiap muslim. Maka orang yang menjaga sholat 5 waktunya dengan baik, dan dia memperbanyak sholat sunnah, maka dia adalah orang yang dirindukan oleh surga. Rumah saya itu kena rayap, ambruk rumah saya itu. Digarap ya tukang gitu. Kita lupa. Lho wae Jumatan lho, wis leren Jumatan. Tak pikir budal Jumatan, ternyata tukang-tukang itu turu. Oh, lho kok gak Jumatan lagi mau.
Jadi koyo gampang yo ninggal sholat tuh koyo gampang ngono, masalah. Enteng. Yang kedelapan, siapa orang-orang yang dirindukan surga? Orang yang jujur dan amanah. Kejujuran dan amanah itu sifat mulia, sangat dianjurkan dalam Islam. Orang yang selalu jujur dapat dipercaya dalam segala hal, ini akan mendapatkan keberkahan dan dirindukan oleh surga. Dan yang kesembilan, orang-orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang menjaga silaturahim. Silaturahim itu menyambung hubungan kekerabatan. Siapa yang wajib disilaturahimi adalah keluarga yang termasuk ahli waris, keluarga yang termasuk dawil arham, bukan bonbin, bukan taman safari. Dan silaturahim itu tidak nunggu setahun sekali, tidak nunggu hari raya. Silaturahim itu ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur ziarah, yang kedua unsur berbuat baik. Kalau semua keluarga muslim melakukan silaturahim, maka akan terjadi pemerataan ekonomi berbasis keluarga. Karena dia akan tahu, oh keluarga saya non jauh di sana, ternyata tidak bisa makan, ternyata tidak mampu. Maka dia bisa ngajak keluarga-keluarga yang mampu untuk membantunya. Maka silaturahim itu ada dua tadi, unsur di dalamnya, unsur ziarah dan berbuat baik. Kalau semua keluarga melakukan itu, akan terjadi pemerataan ekonomi berbasis keluarga. Jadi keluarga itu bukan, kalau ahli waris itu bukan nek mati ngenteni warisan itu, enggak. Ada kewajiban silaturahim, ada kewajiban untuk membantu. Kalau itu termasuk keluarga, dan apalagi ahli waris, membantu menolong yang termasuk ahli waris, itu wajib itu. Jadi silaturahim tidak nunggu setahun sekali, silaturahim tidak nunggu kepaten dan sama apa? Walimahan. Ya, biasanya gitu ya. Nek kepaten atau walimahan. Saya kalau setiap keluar kota, itu saya mesti tanya sama bapak saya, di kota ini ada apa enggak saudara saya? Ada apa enggak famili kita? Kenapa? Saya sambung, saya sambangi. Ada bapak? Ada apa mbak? Sahabatnya mbah. Nah kalau bukan keluarga namanya silah uhuwah. Kalau kita rajin silaturahim, udah hadisnya jelas itu. Dilapangkan rezekinya, apa? Dipanjangkan usianya. Menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, kerabat, itu bagian penting dalam Islam. Dan orang yang selalu menjaga silaturahim, memperbaiki hubungan silaturahim, ini Allah akan menjanjikan rahmat dan kasih sayangnya. Saya pernah tulis, silaturahim itu bisa membantu apa? Pemerataan ekonomi berbasis keluarga. Karena di dalam silaturahim itu ada dua unsur tadi. Unsur apa tadi, Pak? Ziarah dan berbuat baik. Maka silaturahim itu tidak bisa digantikan dengan WA, Pak. Tidak bisa digantikan dengan WA. Selamat itu. Jadi di dalam silaturahim itu ada unsur ziarah dan unsur berbuat baik. Yang ke-10, siapa orang-orang yang dirindukan surga? Orang-orang yang berperilaku baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, falyukrim dhaifah. Sampai Rasul dalam hadisnya kayak gitu. Orang yang berperilaku baik kepada tetangga. Rasulullah sangat menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Orang yang selalu menjaga hubungan baik, membantu tetangganya, itu mendapatkan tempat istimewa di sisi surga. Kalau kita lihat YouTube viral itu ono mbek tonggo buat sampah. Aneh-aneh sekarang ini. Barusan kemarin di Banyuwangi itu viral. Ono wong selametan itu kemudian parkirin ngebeki nganu tonggone muring-muringan gitu. Maka dengan prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi itu, yang saya singkat dari Ibnu Athaillah dan Al-Ghazali, kemudian saya sebut bagaimana siapa saja orang-orang yang dirindukan surga. Kalau kemudian ini terus kita pantaskan diri kita menjadi umat Rasulullah Muhammad yang layak nanti mendapatkan syafaatnya, maka insya Allah hidup kita ini akan jadi berkah.
Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk Isya nggih? Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, nanti setiap saya nyampaikan materi sudah saya tulis. Nanti saya rencanakan, nanti saya mencoba materinya berseri. Kita mulai dari akidah, nanti pakai slide ya. Kemudian syariah, kemudian saksiyah, kemudian dakwah. Yang kelima siasah. Wah, ini rotok tinggi ke siasah, politik ini. Ini berseri nanti. Mudah-mudahan saya dikasih sehat dan umur panjang. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله